Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah dalam segala hal, karena kita sebenarnya lahir di dunia ini tidak punya apa-apa. Semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nopo apa keutamaan berdoa kepada Allah? Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Jadi donga niku nggih ibadah. Nggih. Salat ibadah, donga nggih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian meninggalkan doa adalah merupakan bentuk kesombongan, ya, bentuk menganggap dirinya punya kekuatan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi tiang ingkang boten donga, orang yang tidak berdoa kepada Allah termasuk tiang napa Bu? Tiang sombong. Nggih. Lek boten jaluk ke Allah termasuk tiang sombong. Oleh karena itu kita merendahkan diri kepada Allah dengan selalu berdoa meminta kepadanya. Kemudian yang kedua, keutamaan doa niku napa? Doa itu menunjukkan sikap tawakal kepada Allah taala. Jadi donga niku menunjukkan kita niku enggak ada sikap tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah terhadap segala urusan, pasrah terhadap segala ujian dan cobaan, ya. Yang tadi kita sampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kapan diperkenankan? Bisa secepatnya. Kalau tidak di dunia, ditunda doa itu akan Allah kabulkan di akhirat kelak. Sing penting donga sing kuatah. Nggih. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan berdoa itu apa? Doa itu juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan. Jadi doa itu merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan. Jadi singkatnya, doa niku senjatane tiang mukmin. Nggih. Doa niku senjatane tiang muslim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artosipun, barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat. Dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia senangi daripada diminta kesehatan atau keselamatan. Ya. Jadi Allah niku senang lek kita niku minta napa? Kesehatan, keselamatan agar saged ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disampaikan, sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa. Jadi yang sudah terjadi kita berdoa, yang belum terjadi kita berdoa. Jadi sejauh mungkin kita berdoa. Nggih. Mbah-mbah nggih, yang mungkin punya cucu nggih, sangat sayang kepada cucunya lah, ngoten nggih. Lebih sayangnya pada anak-anak. Nah ngoten nggih. Saking sayangnya khawatir ya apa putuku besok, ora ngoten nggih. Jadi selalu berpikir bagaimana cucuku ke depan. Ya. Apa yang kita lakukan kita titip pada Allah Subhanahu wa taala.
Ingkang gadah cucu perempuan, ya Allah, semoga besok cucu saya yang perempuan dapat suami yang soleh. Nah, ngoten nggih. Ingkang gadah cucu laki-laki, ya Allah, mugi-mugi cucu saya laki-laki ini kelak mendapatkan istri yang soleha. Ngoten saged donga mulai sakniki. Soalnya kita belum tahu kita nanti akan bertemu dengan cucu apa ndak ketika sudah menikah. Jadi kita bisa berdoa jauh sebelumnya. Atau kita mengkhawatirkan nasib anak-anak kita masa depan, cucu kita masa depan, titipkan pada Allah, berdoa pada Allah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, cukupkan rezekinya, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita titip pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biasanya pun tiang sepah, mbah-mbah niki insyaallah doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten enak pun ketika kita titip kepada Allah keturunan-keturunan kita agar menjadi keturunan yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ya, berharap bahwasanya agar anak cucunya kelak termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling mahal itu adalah keimanan. Oleh karena itu kita berharap anak cucu kita tuh bisa mempertahankan keimanan sampai nopo? Sampai husnul khotimah. Soalnya nopo? Kalau kapan hari ini kedatangan tiang dari Bali istilahnya. Jadi perempuannya nikah dengan laki-laki Bali. Mau diajak muslim, ya, tapi sudah punya anak 3 atau berapa tuh balik lagi ke Hindunya lagi, ke agamanya mereka. Akhirnya perempuannya ikut juga. Padahal anak ini perempuan ini jebolannya pondok, ya, keluaran dari pondok. Ini beberapa hari kalau ya Allah, astagfirullah. Dan dia yang laki-laki yang dari Bali ini mu'alaf, masuk Islam. Kalau sudah laki-laki masuk Islam, hartanya nggak boleh diambil, harta orang tuanya. Ya, tapi dia masya Allah ikhlas, rela dia ditransferi sama pamannya, tidak usah sudah, saya cukup ini masya Allah. Jadi rasa cukup ini harta yang paling mahal. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus hati-hati agar anak cucu kita hidayahnya tetap. Karena kalau kafir finnari jahannam khalidina fiha. Kalau kafir naudzubillah min dzalik akan masuk neraka selama-lamanya. Neraka selama-lamanya ndak ukuran sudah wis. Mboten wonten batase. Kekal itu suwe wis mboten wonten batase. Lek kita gesang hidup di dunia ini masih ada batasnya. Lah kalau sudah orang kafir masuk neraka naudzubillah min dzalik niku tiada batasnya. Oleh karena itu kita jaga anak cucu kita tetap menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi situasi yang sulit atau ujian yang sulit. Jadi donga niku senjatanya nabi yang digunakan dalam menghadapi situasi yang sulit, ya. Jadi banyak doa-doa nabi itu yang tertuang di dalam Al-Qur'an ketika kondisi-kondisi genting pun berdoa, ya. Sampai juga doa yang salah satunya adalah ya Allah, wujudkanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini, ya. Jadi ini doa beliau ketika mau perang Badar, ya. Ketika beliau melihat jumlah kaum musyrikin, orang-orang syirik niku sebanyak 1000 orang. Sedangkan orang muslim itu sebanyak 319 orang. Jadi ngoten. Musuhnya banyak, pasukan muslim sedikit. Jadi niki doanya yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situasi yang sangat genting. Kemudian selanjutnya adalah doa itu menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan. Niku donga. Jadi doa itu dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Ini yang kelima,
menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan. Sampai kita pun ketika mau berbicara atau mau bertemu dengan seseorang, hatinya terasa sempit, kita diajari ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dengan doa apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Niki doa-doa Nabi yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Ya, mudahkanlah urusanku, ya, dan sebagainya. Ini termasuk doa Nabi. Kemudian disampaikan dalam hadis bahwasanya barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Jadi Allah niku lek mboten disuwun, Allah niku murka atau marah. Ya, oh hambaku ini apakah merasa dirinya cukup dengan hartanya, dengan kekuatannya, padahal semua itu yang ngabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten. Kemudian yang keenam adalah doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terdolimi atau teraniaya. Jadi lewonten tiyang terdolimi niku napa ucapane doa. Ada seseorang yang terdolimi karena mungkin harta warisannya diambil semua oleh saudaranya, wonten ngoten nggih. Nah niki terdolimi niki namine. Jadi wonten teng semboro niku dipendheti sedaya. Ya, pas kula kamling niku wonten sing cerita ngoten. Tapi apa kehidupannya biasanya ndak cukup. Nggih, Pak. Sing di uji kali ini ku ndak cukup, bahkan mungkin dia akan pinjam-pinjam dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu berarti mendolimi saudara yang lain yang juga membutuhkan, yang dia berhak menerima warisan. Dalam hadis saja dikatakan siapa yang mengambil tanah seseorang 1 jengkal saja, nanti kelak akan dikalungkan 7 petala bumi. Bayangkan, sak jengkal sak kilan loh cumaan. Napa malih sing sering rubah batasnya tanah, was alamat sudah. Nah ya. Jadi jenengan lek ada yang nyerobot batas tanah, ndak usah khawatir. Wow, celenganku di akhirat iki. Ya. Karena semua itu titipan. Kekayaan itu bukan menjamin kebahagiaan. Ya, tetapi rasa cukup itulah yang akan menjadikan orang bahagia. Mboten usah khawatir. Karena napa teng surga niku kebanyakan napa tiang-tiang ingkang mboten ada. Maksudnya walaupun gada tapi dia amanah digunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten. Ya. Jadi tiang-tiang yang terdolimi ini doanya makbul. Oleh karena itu tiang sepah ketika didolimi putra-putranipun sebaiknya doa yang baik supaya makbul. Nggih. Tapi kadang hati ini keceplosan, sudah kuat ngomongnya macam-macam. Waduh, bahaya nih. Yang pernah tak ceritakan nggih, dulu ada ketika itu seorang anak masih kecil jatuhkan vas bunga yang sangat bagus, tiang sepah ngomong keceplosan. Mandar acur dasmu. Naudzubillah min dzalik. Ya, doa seperti ternyata betul. Entah 15 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian anaknya kecelakaan, kepalanya ketabrak hancur. Doanya belum ditarik. Lek kita keceplosan doa yang tidak baik kepada seseorang, pada keturunan kita, cabut doa itu. Ya Allah, saya cabut doa yang tidak baik yang terdahulu saya ucapkan kepada anak cucu saya. Ya monggo sarang-sarang. Ya Allah, saya cabut doa saya yang tidak baik kepada anak cucu saya, kepada saudara saya, kepada siapapun. Amin. Nah, niki khawatir kita keceplosan gak kroso. Nggih bagi. Lah, jenenge tiyang pegel. Nggih, anak wis di rumah dibelanjani, wis digawe nomor dan sebagainya, ternyata nyakiti hati. Nah, niki harus kita doakan kebaikan. Sampai anak yang belum taat kepada Allah kita doakan kebaikan terus pada Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ngoten. Kula wau nggih ningali mesakne nggih. Wonten tiyang sepuh ibu-ibu pun 75 tahun, anaknya 12. Tidak ada satupun yang mau ngerawat anak ini pun, ya Allah. Nemen 12 anak loh Bu, 12.
lek siji mungkin sik rada mikir niki 12 anak tidak mau merawat ibunya. Dan niki akhirnya ibu yang usia 75 tahun niki jualan mainan. Kadang lek mboten laku, lek tidak laku jualan mainan niku dhek diparingi makan kali tiang-tiang. Nggih. Bayangkan saat niki mainan anak-anak kan wis HP to. Mainan sing pelembungan wis jarang-jarang. Nah gitu. Nah, niki usia pun sepuh 75 tahun, anaknya 12, enggak nyantol blas ngrumat ibu nipun, tiang sepaipun. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu monggo kita waspada, kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan pada anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah diberikan keturunan yang soleh dan soleha, bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syariatik wa tiqillahumma rabitataha wa adimudaha wa diyasubulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu ashra sudura bi faydli manibik wa jamiri tawakkul alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma